wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tanjul Roman dari kelas 5 PSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang EVIUS, yaitu dengan materi ARDL. Yaitu yang pertama, kita copy dulu data yang sudah kita cari sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke EVIUS, kita pilih create new EVIUS work file. Untuk work file struktur tabnya kita pakai regular frekuensi. Untuk frekuensinya kita pakai quarterly. Untuk start date-nya dari tahun 2000 2019 sampai untuk end date-nya 2023. Lalu kita klik OK di sini. Setelah kita masuk ke EVIUS ini, selanjutnya kita titik bagian quick, lalu kita pilih empty group, lalu selanjutnya ditarik sampai paling atas, lalu kita copy. Setelah data kita copy, selanjutnya kita klik di view, lalu descriptive start, kita pilih common sample, maka akan keluar hasil dari uji deskriptif yaitu untuk main pada ROA dengan nilai 1,59%, untuk di Bobo 85,67%, dan untuk di charnya 20,29%. Lalu kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 1
underscore descriptive lalu kita oke. Untuk selanjutnya kita hapus ini. Untuk hasil deskriptif kita review. Selanjutnya kita klik di covariant analysis. Untuknya selanjutnya kita centang pada korelasi di bagian correlation. Lalu kita klik OK, maka keluarlah hasil dari uji korelasi tersebut. Lalu kita freeze, kita name underscore 2 underscore underscore 2 underscore multico. Lalu kita oke. Untuk hasil uji kita hapus ini. Selanjutnya kita hapus juga. Kita klik 2 kali pada bagian buku. Lalu kita view unit root test. Kita pilih unit root test. Selanjutnya kita pilih standar unit root test. Untuk test for unit root in kita pilih di level. Selanjutnya kita klik OK, kita freeze, lalu kita name, kita beri nama underscore 3 underscore s 20 underscore l. Klik OK. Untuk selanjutnya kita klik view lagi di bagian hasil SPOPO tadi. Kita klik view, kita pilih unit root test, lalu kita pilih standar unit root test, kita pilih yang first different, lalu kita OK, lalu kita
freeze name, kita beri nama underscore 3 underscore spupo underscore f, lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita klik 2 kali pada bagian chart, lalu kita klik view, kita pilih unit root test, kita ambil standar unit root test, lalu kita klik di bagian level, lalu selanjutnya kita OK, kita beri nama yaitu Danjara Freeze, lalu kita name underscore 3 underscore char underscore l. Lalu kita OK. Nah, untuk hasil ini, setelah itu kita klik 2 kali di bagian bawah, kita view, setelah itu kita pilih unit root test, kita pilih yang standar unit root test. Untuk test for unit root in kita pilih level, lalu kita OK. Selanjutnya kita freeze dan name underscore 3 underscore underscore rawa underscore l, kita klik OK. Untuk selanjutnya kita view lagi di bagian rawa l tadi, hasil rawa l. Kita view, kita pilih unit root test, kita pilih standar unit root test, setelah itu kita klik di bagian post different, lalu kita OK. Setelah itu kita freeze, selanjutnya kita name underscore 3 underscore rawa underscore f, lalu kita klik OK. Dari hasil uji stasioner tersebut, hasilnya hipotesis H0 rawa tidak stasioner pada tingkat level dan H1 rawa stasioner pada tingkat level. Untuk hasilnya, rawa memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,2837 kurang dari lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan rawa tidak stasioner pada tingkat level.
Untuk uji stasioner pada tingkat first difference, untuk hipotesis 0, D-ROA tidak stasioner pada tingkat first difference, sedangkan H1-nya D-ROA stasioner pada tingkat first difference. Untuk hasilnya, D-ROA memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan untuk ROA stasioner pada tingkat first difference. Untuk uji stasioner Bobo pada tingkat level, di hipotesis 0 Bobo di hipotesis H0 Bobo tidak stasioner pada tingkat level, sedangkan di H1 Bobo stasioner pada tingkat level, sehingga hasil dari uji stasioner Bobo memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,4608 lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa Bobo tidak stasioner pada tingkat level. Untuk yang B, uji stasioner pada tingkat first difference pada Bobo memiliki hipotesis H0 Bobo tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1 Bobo stasioner pada tingkat first difference, dan memiliki hasil uji stasioner yaitu D Bobo memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa D Bobo stasioner pada tingkat first difference. Untuk yang selanjutnya, di uji stasioner char tidak stasioner pada tingkat level, karena hipotesis H0 char tidak memiliki hipotesis H0 char tidak stasioner pada tingkat level, dan H1 char stasioner pada tingkat first level, sehingga memiliki hasil char memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,619 lebih besar daripada 0,05, maka terima 0 dan dapat disimpulkan char tidak stasioner pada tingkat level. Untuk uji stasioner pada tingkat first difference memiliki hipotesis H0 char tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1 char stasioner pada tingkat first difference, maka memiliki hasil D char memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan D char stasioner pada tingkat first difference. Untuk kesimpulannya, pada tingkat level statistik dari ROA negatif 0,05 dan probability-nya 0,2387, maka di tingkat level tidak stasioner. Untuk di tingkat first difference-nya statistik negatif 7,35944 dan probability-nya 0,0000. Untuk keputusannya ROA stasioner pada tingkat first difference. Untuk di bagian Bobo di tingkat level, untuk statnya negatif 1,63063, probability-nya 0,4608, maka tidak stasioner pada tingkat level. Untuk tingkat first difference-nya, untuk statnya negatif 6,85689 dengan probability 0,0000, maka tulisannya stasioner pada tingkat first difference. Untuk di char T-statnya negatif 1,30938, untuk probability-nya 0,6197, maka tidak stasioner pada tingkat level. Untuk tingkat first difference-nya negatif
7,96253, probability-nya 0,000, maka hasilnya stasioner pada tingkat phase difference. Kita hapus di bagian ini, lalu kita di CTRL, kita klik di bagian bobo, bagian chart, dan di bagian row, lalu kita klik kanan, lalu kita open. Bobo, chart, dan row, lalu kita klik kanan, selanjutnya kita open. Kita pilih bobo, chart, dan row. Di kanan kita open, kita pilih equation, untuk metodenya kita pilih yang metodenya kita ambil di ARDL. Untuk lalu kita klik OK. Selanjutnya kita freeze, lalu kita name, underscore 4 underscore model terbaik. Lalu kita OK. Setelah itu kita klik view, kita klik koefisien diagnostik. Setelah itu kita pilih long run from diagnostik, lalu kita freeze, name, underscore 5 underscore kointegrasi. Lalu kita klik OK. Untuk hasil uji kointegrasi ini memiliki hipotesis H0 tidak terdapat kointegrasi dan H1 terdapat kointegrasi. Dari hasil yang kita praktekkan di Fuse tadi, maka nilai F statistik besar 3,17 kurang dari 3,38, maka terima 0 dan dapat disimpulkan tidak terdapat kointegrasi.
Untuk selanjutnya kita klik di bagian view. Selanjutnya kita koefisien diagnostik, kita pilih di koefisien diagnostik. Selanjutnya kita pilih di error. Kita klik freeze, kita name underscore 6 underscore pendek. Kita klik OK. Kita selanjutnya untuk uji normalitas, kita klik view residual diagnostik. Selanjutnya kita pilih di histogram normality test. Kita freeze, kita name underscore 7 underscore normalitas. Kita klik OK. Untuk hasil uji normalitas memiliki H0, yaitu residual berdistribusi normal. Untuk A1 nya residual tidak berdistribusi normal, sehingga memiliki hasil nilai probability 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Kita close. Selanjutnya kita klik view, kita pilih di residual diagnostik. Selanjutnya kita pilih di bagian serial correlation RM test. Residual serial correlation. Kita klik OK. Semua kita freeze, kita name underscore 7 underscore korelasi. Klik OK. Untuk uji autokorelasi memiliki
memiliki hipotesis H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi, maka dari hasil uji tes tersebut nilai probability of R² sebesar 0,8255 lebih besar daripada 0,05, maka terima 0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita masuk di bagian uji hetero, yaitu dengan kita klik view, kita pilih residual diagnostik. Selanjutnya kita pilih yang heteroscedasticity, kita klik OK, kita freeze dan underscore 7 underscore hetero underscore 7 underscore hetero, kita klik OK. Maka untuk uji heteroskedastisitas memiliki hipotesis H0 tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas, maka hasil ujinya yaitu nilai probability of R² sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas pada uji kali ini. Untuk selanjutnya kita ke semua. Untuk selanjutnya kita klik 2 kali di bagian ARDL, lalu kita klik view, kita pilih estimate output, lalu kita freeze name underscore 9 underscore model underscore umum, kita klik OK. Untuk interpretasi model jangka pendeknya, DEROA -1 sama dengan nilai koefisien DEROA -1 sebesar 0,225 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari DEROA -1 akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,225 unit DEROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara DEROA -1 dengan DEROA. Untuk selanjutnya DEROA -2, nilai koefisien Debopo sebesar 0,293 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit Debopo akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,293 DEROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara Debopo dengan DEROA. Selanjutnya koin tag min 0, nilai koefisien koin tag min 0 sebesar 0,398 3,69
0,369 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ideal. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 35% per triwulan. Untuk kembali keseimbangan tersebut membutuhkan 100/29,3 atau 2,71 triwulan untuk mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Untuk interpretasi model jangka panjang, memiliki hasil yaitu BOPO. Nilai koefisien BOPO sebesar 0,009 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1% dari BOPO akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,09% unit ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara BOPO dengan ROA. Artinya, jika BOPO turun maka semakin meningkat pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. CAR, nilai koefisien CAR sebesar 0,065 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari CAR akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,06% unit ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara CAR dan ROA. Artinya, jika CAR meningkat, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. C, nilai konstanta sebesar 1,001 menunjukkan bahwa ketika BOPO dan CAR dianggap konstanta atau tetap, maka rata-rata ROA sebesar 1,001%. Sekian video tutorial ini saya buat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.